Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, Suardi NIM saya 09 1058 13 216. Prodi saya Bisnis Digital. Saya dan yakni saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yaitu hukum bacaan. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu ishar. Ishar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yakni hamzah, kha, kho, ain, koin, ha. Maka hukum bacanya adalah ishar halki. Yang berarti harus dibaca terang dan jelas. Contohnya amta, an amta. Eh, Adapun hukum bacaan yang kedua yaitu iklab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iklab. Yang membacanya dengan cara huruf nun atau tanwin itu dibalik atau ditukar menjadi suara mim. Contohnya sumong bukumong, sumong bukumong. Adapun hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bigunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun dan waw, maka hukum bacanya disebut idgham bigunnah. Yang berarti harus dibaca dengan dimasukkan atau ditasdidkan ke dalam salah satu huruf yang empat dengan suara mendengun. Contohnya man yakulu. Adapun hukum bacaan yang keempat yaitu idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka bacaannya adalah idgham bila gunnah yang membacanya dengan cara memasukkan dengan tanpa mendengun. Contohnya min ladunka, min ladunka. Adapun yang hukum bacaan yang kelima yaitu ikfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 di bawah ini, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Yang cara membacanya adalah samar-samar antara idgham dan ishar. Huruf IPA yang 15 antara lain ta, za, jim, do, dol, sa, shin, sin, shin, so, to, zo, pa, kop, pa, kop, dan kap. Contohnya yaitu anfusakum, anfusakum. Adapun hukum bacaan mim sukun, yang pertama adalah ishar safawi, yaitu menyamarkan suara mim mati yang disertai dengung, ditandai mim mati ketemu ba. Adapun bunyi bacanya ini ditahan selama 2 harka atau 2 ketukan mulut agar terbuka. Contohnya am lam tun sirohum, am lam tun sirohum. Hukum bacaan mim suku yang kedua yaitu ikfa safawi. Adapun arti ikfa safawi adalah membunyikan suara mim sukun, yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba tetap dibaca jelas. Contohnya tarmihim bihijarati, tarmihim bihijarati. Adapun hukum bacaan mim sukun yang ketiga yaitu idgham mimi. Idgham mimi adalah memasukkan mim sukun disertai dengan dengung. Hukum bacanya ini dibunyikan ketika mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya wa antum muslimun, wa antum muslimun. Baiklah, kita akan lanjut ke poin berikutnya yaitu qalqalah. Hukum bacaan qalqalah sugra yaitu hukum bacaan adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah itu berharakat bukan asli atau mati dan bukan karena wakaf, maka cara membaca qalqalah sugra adalah harus bergoncang dan dibunyikan dengan membalik atau dipantulkan dengan lebih kecil. Contohnya bisobri, hukum bacaan kalau kubra yaitu
Apabila ada salah satu huruf qalqalah berharakat sukun atau mati karena waka berhenti, maka cara membaca qalqalah kubra adalah harus lebih besar dengan berkumandang dan lebih jelas serta dibaca sukun atau mati. Contohnya, wa antum tatlunal kitab. Yang poin selanjutnya yaitu mat iwat. Cara membaca mat iwat itu sendiri hampir sama dengan bacaan mat lainnya. Setiap setiap bacaan mat iwat memiliki waktu membaca yang berbeda. Ada yang memang dibaca 2 harkat, ada pula yang 4 harkat sampai 6 harkat. Jadi beberapa lama untuk membaca matiwat saat membaca bacaan Al-Quran dengan matiwat, maka panjang bacanya adalah 2 harkat atau sepadan dengan 1 alif. Contohnya jamu'an, jamu'an. Kita akan materi selanjutnya yaitu hukum bacaan lam jalalah. Lam jalalah terbagi 2. Yang pertama, lam tabkin. Uh, lam tabkin itu tebal atau mufakhamah. Apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah yang cara pengucapannya ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Adapun yang selanjutnya yaitu lam tarkik atau dibaca tipis, murakkakah. Huruf lam dibaca tarkit ada dalam 2 keadaan, yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Fi rasulillah, fi rasulillah. Oke, cukup sekian dari presentasi hukum bacaan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah karena datanya dari saya pribadi, jika ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.